Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam live streaming JGF. Selamat pagi buat yang di Eropa, yang di Slovakia. Selamat pagi buat orang-orang yang masih bekerja. Percayalah, segala sesuatu Tuhan jadikan untuk kebaikan bagi kita. Jadi berpikirlah tentang kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara semua dimanapun saudara berada. Salam buat semua saudara, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah. Salam buat saudara semua. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya. Melihat keberadaan dunia yang sekarang ini, mau tidak mau, kita harus berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena kalau kita berada di tempat di mana kita bisa terguncang, maka yang pertama, kita tidak bisa bertahan. Dan yang kedua, kita tidak bisa membangkitkan orang-orang yang kita cintai. Itu sebabnya mau nggak mau kita harus masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, kerajaan yang tak tergoncangkan, saya sudah sampaikan tentang karakteristiknya. Saudara bisa dengar ulang, sehingga saudara bisa hidup di dalamnya. Lalu kalau kita sudah ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, kita bersyukur karena kita diberikan kunci kerajaan sorga. Sementara kunci kerajaan maut dipegang oleh Yesus, kunci kerajaan sorga dipegang oleh kita, anak-anaknya. Artinya tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak perlu ada yang kita khawatirkan, karena segala kunci sudah milik kita dan Tuhan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Pengharapan selalu ada. Dan saya berdoa pada tahun ini pengharapan saudara akan menjadi kenyataan. Kalau kita melihat peristiwa tentang Petrus diberikan kunci kerajaan sorga, kita melihat ini diawali karena ada anugerah yang Tuhan berikan. Ada anugerah Tuhan berikan kepada Petrus sehingga Petrus berani menyuarakan hal yang berbeda dari yang lainnya. Tidak mudah mengambil keputusan yang tidak populer. Tapi Petrus melakukan itu. Dan yang dilakukannya itu benar. Kebenaran yang ada padanya itu terjadi karena ada pewahyuan dari Bapa di sorga. Ada penyingkapan dari Bapa di sorga diberikan kepada Petrus. Sehingga Petrus memiliki pandangan yang berbeda, memiliki sudut pandang sendiri tentang siapa Yesus. Kalau kita baca kembali di dalam Injil Matius pasal 16, mulai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 16, mulai ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Kita baca lagi ayat-ayat ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, kalau kita melihat yang dikatakan oleh murid-murid yang lain adalah Yesus itu nabi. Ya, Yesus itu nabi besar. Tetapi Petrus punya sudut pandang yang bukan berasal dari manusia. Bukan berasal dari apa kata orang, tapi berasal dari Bapa di sorga, berasal dari sorga. Ini yang perlu kita teladani.
Semua yang kita lihat harus sesuai dengan sudut pandang sorga. Harus mengikuti sudut pandang sorga. Baru kita bisa mendapatkan kunci kerajaan sorga. Nah, Petrus berkata, waktu Yesus bertanya, siapa aku ini? Apa katamu? Bukan kata orang. Miliki pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias juru selamat. Anak Allah berarti Yesus adalah Allah. Jadi Petrus dapat sudut pandang ini. Di satu sisi engkau adalah manusia yang menyelamatkan manusia yang lain. Di sisi yang lain engkau adalah Allah. Itulah keberadaan Yesus. 100% manusia, 100% Allah. Tetapi kalau saudara mau tahu, yang berkata bahwa Yesus adalah anak Allah bukan hanya Simon Petrus. Ada yang lain yang berkata yang sama. Coba kita buka Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Mulai ayat 45. Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi Natanael waktu berjumpa dengan Yesus, Natanael pun berkata, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Di sisi yang satu, Yesus adalah anak Allah. Di sisi yang lain, Yesus adalah manusia sebagai raja atas Israel. Jadi kita mesti memiliki sudut pandang yang disingkapkan oleh Bapa di sorga, yang disingkapkan oleh Roh Kudus, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Nah, perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup Petrus dan hidup Natanael berbeda. Petrus waktu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Lalu pada Natanael, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi ada dua fenomena yang akan terjadi ketika kita memiliki sudut pandang dari sorga dan kita disingkapkan oleh Bapa di surga. Kita memiliki sudut pandang yang sama dengan sorga dan kita memiliki kunci kerajaan. Ya, ada beberapa fenomena dan saya akan beritahu kepada saudara. Inilah yang dinamakan surga menginvasi bumi. Karena kita perlu surga menginvasi bumi. Awal-awal surga menginvasi bumi dengan menyingkapkan apa yang tertulis. Menyingkapkan apa yang kita dengar. Firman apa yang tertulis dan firman apa yang kita dengar. Disingkapkan. Kita perlu anugerah itu, kita perlu pewahyuan, kita perlu pengertian, dan kita perlu hikmah. Nah, waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Matius 16, kita balik lagi ke Matius 16. Yesus berkata, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, tadinya namanya Simon, sekarang namanya Petrus. Simon artinya buluh atau batang, yang kalau angin ke kiri ikut ke kiri, angin ke kanan ikut ke kanan. Petrus artinya batu karang. Kalau angin ke kiri, batu karang tetap ada di situ. Angin ke kanan, batu karang tetap tidak ikut ke kanan ke kiri, tidak ikut oleh angin apapun juga. Ya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus adalah orang yang ditentukan oleh Yesus untuk mendirikan jemaat. Di dalam bahasa Yunaninya eklesia. Eklesia adalah institusi yang diciptakan untuk menentukan nasib satu kota. Itu eklesia. Tetapi kalau kita lihat, apakah Petrus langsung berdampak? Ternyata belum. Kalau kita melihat setelah peristiwa ini, Petrus masih belum ada dampak apa-apa. Petrus masih mengikuti Yesus. Lalu dikatakan juga, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya pintu gerbang neraka tidak akan menguasai jemaat, tidak akan menguasai eklesia. Karena yang menguasai adalah sorga. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi dalam hidup Petrus. Petrus tidak berdaya. Pada saat Yesus ada di rumah imam besar, waktu diadili, Petrus menyangkal Yesus. Sepertinya pintu gerbang neraka gampang masuk ke Petrus. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Petrus waktu itu menyangkal Yesus. Tetapi setelahnya, kita bisa lihat nanti setelahnya apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Nah, setelah itu Yesus katakan juga, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, kata-kata ini sepertinya, kok apa yang diikat di bumi, sorga mengikuti. Apa yang diikat dan dilepaskan di bumi, sorga mengikuti. Padahal kalau kita lihat di dalam Matius, yang doa Bapa kami, Matius pasal 6, itu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya ada mesti terjadi di sorga terlebih dahulu, baru terjadi di bumi. Nah, pengertian apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, itu memiliki pengertian ketika kita mengikat segala sesuatu di dunia ini, sorga merespon. Di bumi belum terjadi apa-apa, tapi begitu sorga merespon bahwa apa yang kita ikat di dunia ini, sorga merespon, mengikat juga, baru terjadi sesuatu di bumi ini. Jadi ayat ini tidak bertentangan, tetapi ini benar-benar sama. Di sorga terjadi terlebih dahulu, baru di bumi terjadi sesuatu. Nah, inilah yang kita perlukan. Sorga harus menginvasi bumi. Harus terjadi sesuatu di sorga sehingga bumi diinvasi oleh sorga. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Setelah Petrus menerima kunci kerajaan sorga, Petrus perlu invasi dari sorga supaya di bumi terjadi sesuatu. Itu sebabnya sorga menginvasi bumi. Dan pada saat itu sorga menginvasi bumi di dalam bentuk pencurahan roh dan kuasanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah bentuk invasi sorga. Terjadi pencurahan roh. Waktu terjadi pencurahan roh, kita melihat Petrus yang sebelumnya bisa menyangkal Yesus, tiba-tiba berubah secara drastis. Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Di pasal yang sama, pasal yang kedua ini, ketika orang bertanya-tanya, ini sedang ada apa di loteng Yerusalem? Mereka sedang mabuk. Tapi Petrus bisa bangkit berdiri dan berkata dan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga orang-orang bertobat. Dan pada saat itu 3.000 orang bertobat. Nah, apa yang dikatakan oleh Petrus? Kita lihat khotbah Petrus. Ayat yang ke-17. Kisah 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Petrus mengutip dari kitab Joel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan Petrus mengalami pada saat terjadi pencurahan roh, maka Petrus berubah. Kalau saudara melihat setelah peristiwa pencurahan roh di loteng Yerusalem, Petrus tidak pernah mundur lagi. Petrus maju terus. Bahkan setelah itu di pasal yang ketiga, Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yang sudah kira-kira 40 tahun lumpuh, diangkat tubuhnya dan bisa berjalan, bisa bersorak-sorai, bisa melompat-lompat. Terjadi sesuatu yang berbeda. Sebelumnya Petrus terlihat begitu lemah. Setelah menyangkal Yesus, Petrus kembali lagi jadi penjala ikan. Tetapi setelah peristiwa di loteng Yerusalem, Petrus menerima pencurahan roh. Tidak pernah dicatat oleh Alkitab, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Petrus tetap kepada destiny, kepada tugas yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, kita lihat dalam kitab Joel, apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Kitab Joel. Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari akhir ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Hari-hari akhir ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ini adalah bentuk invasi sorga ke bumi. Ini yang harus kita miliki, biar roh kita benar-benar makin berkobar dan makin berkobar. Dan dari sorga Roh Kudus dicurahkan secara penuh. Dan inilah waktunya hujan awal dan hujan akhir datang secara bersama-samaan. Ini waktunya kita menabur dan menuai secara bersama-samaan. Hujan awal menandakan
musim menabur. Hujan akhir menandakan musim menuai. Tetapi pada hari-hari akhir ini, Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhirnya. Mencurahkan rohnya secara lebih besar, 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak menerima pencurahan roh, tiba-tiba saja mereka menerima pencurahan roh, sama seperti peristiwa di loteng Yerusalem. Yang perlu saudara lakukan adalah miliki kekuatan untuk bertahan. Miliki kekuatan, anugerah untuk engkau bisa bertahan, untuk engkau bisa menerima pencurahan roh yang berasal dari sorga, sehingga semua yang berada di sorga itu menginvasi bumi, menginvasi hidupmu, sehingga engkau bukan seperti dirimu lagi, engkau tidak seperti dirimu yang lama, engkau menjadi orang yang serba baru. Semuanya baru, engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sama seperti Petrus, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Nah, kita lihat di dalam kitab Joel ini, ayat 28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi. Kata kemudian berarti ada sesuatu yang terjadi sebelum peristiwa ini. Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 23 kita baca. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hai Bani Sion, ini adalah orang-orang benar. Orang-orang benar Tuhan akan dipisahkan dari orang-orang fasik. Akan ada garis yang cukup tegas yang memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang benarnya Tuhan, Bani Sion akan bersorak-sorai, sementara seluruh dunia mengalami kekelaman, mengalami kepedihan, mengalami kegelapan. Tetapi Bani Sion mengalami sorak-sorai, mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim secara bersamaan. Artinya apa yang engkau tabur, engkau tuai pada saat itu juga. Engkau tabur, engkau tuai. Tuhan mengadakan akselerasi, Tuhan mengadakan percepatan ilahi. Lalu tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Sementara orang-orang semuanya di gudangnya mulai kehabisan. Tetapi bagi orang benar, bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan dibuat perbedaan. Ada kelimpahan anggur dan minyak. Lalu Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh semua belalang. Jadi tidak ada lagi kekurangan di dalam tahun-tahun ini. Saya percaya tahun-tahun ini adalah tahun di mana sorga terbuka selama 2 dekade, 20 tahun. Sorga terbuka bagi orang-orang benar, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Dan selama sorga terbuka selama 20 tahun ini, maka saudara yang menikmati semua hasil-hasil yang berasal dari sorga, Tuhan akan mencurahkan segala berkat dari sorga sehingga engkau tetap tinggal berdiri dan engkau tidak tergoncangkan pada saat yang lain tergoncangkan. Karena engkau berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Akan ada tahun-tahun yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang hilang dari hidupmu. Semua yang hilang akan dikembalikan kepadamu berkali-kali lipat. Karena Tuhan tidak akan membuat engkau malu lagi. Oh, di dalam nama Yesus aku deklarasikan segala hal yang pernah terjadi dalam hidupmu, segala bentuk kekurangan, segala bentuk kepedihan sekarang disingkirkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus segala hal kebajikan, kebaikan datang di dalam hidupmu. Kebahagiaan datang di dalam
dalam hidupmu. Kesembuhan, kesehatan ilahi datang dalam hidupmu. Aku percaya tahun-tahun yang hilang, yang pernah hilang dari hidupmu, dikembalikan Tuhan pada saat-saat ini. Di dalam nama Yesus, terimalah tahun-tahun yang baru. Tahun-tahun di mana Tuhan bekerja secara supranatural di dalam hidupmu. Dan saya percaya tahun-tahun ini akan ada hal-hal ilahi, ada hal-hal yang signifikan, hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu. Hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidupmu mulai terjadi pada tahun-tahun ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saudara bisa melihat Tuhan tidak pernah akan membuat malu kita lagi. Jadi yang pertama, kita melihat ada pencurahan roh dan kuasanya, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan ini waktunya. Roh Kudus yang ada di sorga sudah turun di loteng Yerusalem. Dan sekarang Roh Kudus yang ada di sorga turun ke loteng Yerusalem. Sekarang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di rumah-rumah kita. Ada di tempat dimanapun kita berada. Ingat, selalu ada peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dimanapun engkau berada, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, izinkan Roh Kudus menuntun engkau. Dan kalau Roh Kudus menuntun engkau, saya percaya ada akselerasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya teringat akan Yohanes pasal 4. Ayat 35. Yohanes pasal 4 ayat 35. Ini tentang akselerasi, ini tentang percepatan ilahi. Dan saya yakin inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang benar. Oh, tidak ada lagi masalah bagi engkau. Masa penantianmu sudah selesai. Inilah masa di mana Tuhan akan memberkati engkau. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, perhatikan, Yesus berkata, bukankah dikatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini adalah musim yang biasa. Ini secara alam, secara natural, ini terjadi. Selama 4 bulan, dari musim menabur, ada musim menuai. Tapi Yesus berkata, lihat sekarang, lihat apa yang berasal dari sudut pandang sorga, apa yang berasal dari sudut pandang Tuhan. Lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Artinya apa? Waktu orang menabur, pada saat itu juga akan menuai. Ada akselerasi dari 4 bulan itu. Yang biasanya menabur dulu, 4 bulan kemudian menuai. Tetapi akselerasi dari Tuhan, engkau menabur, engkau akan menuai. Inilah hujan awal dan hujan akhir. Engkau menabur, engkau menuai. Begitu kau menabur, engkau menuai. Dan setelah itu Tuhan akan membuat akselerasi lagi. Apa akselerasinya? Ayat 37. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ada akselerasi yang baru. Inilah bukan hujan awal, bukan hujan akhir, tapi hujan yang sekarang. Ini bukan anggur lama, bukan lagi anggur baru, tapi anggur yang sekarang. Anggur yang sekarang adalah aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi kita tidak menabur, tapi kita menuai. Awal-awal kita menabur, 4 bulan kemudian kita menuai. Lalu kemudian ada akselerasi, kita menabur, kita menuai.
Tetapi ini ada lagi akselerasi yang terbaru, yaitu kita belum sempat menabur, tapi kita sudah menuai apa yang tidak kita tabur. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau anak-anak Tuhan, bersiaplah, karena setelah musim ini akan terjadi promosi. Dan engkau akan di-establishkan oleh Tuhan, supaya engkau muncul sebagai orang-orang terang, supaya engkau muncul sebagai garam dunia, supaya engkau bisa memenuhi semua yang Tuhan mau engkau penuhi di bumi ini, supaya engkau bisa membangkitkan orang-orang yang rebah, yang seharusnya bisa dibangkitkan, engkau membangkitkan, supaya engkau membuat orang yang terguncang menjadi tidak terguncang. Engkau ada di dunia ini sebagai representasi Tuhan. Dan saat ini, inilah waktu di mana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Oh, akan terjadi pencurahan roh yang luar biasa. Pencurahan roh yang lebih daripada di loteng Yerusalem. Pencurahan roh di mana kita berada terjadi pencurahan roh. Di mana pertemuan kita terjadi pencurahan roh. Di mana ada pertemuan, di situ ada pencurahan roh. Pencurahan roh mulai terjadi di mana-mana. Bahkan di orang-orang, di kemah-kemah orang-orang yang tidak percaya, tiba-tiba terjadi pencurahan roh dan orang bertobat begitu mudahnya. Dan saat ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, pencurahan roh yang berasal dari sorga terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di kotamu dan bangsamu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Saya percaya inilah yang pasti terjadi. Ada pencurahan roh yang luar biasa. Itu supaya firman Tuhan berkatakan, anggur yang lama dicurahkan, anggur yang baru dicurahkan juga. Tetapi sekarang saudara mesti tahu bahwa anggur yang lama dicurahkan, anggur yang baru dicurahkan, tetapi ada anggur yang sekarang ini, anggur yang fresh from the heaven, itu dicurahkan atas hidupmu. Pada saat engkau menerima Roh Kudus ini, pencurahan roh ini, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Sama seperti Roh Kudus mengubahkan Petrus, demikianlah Roh Kudus akan mengubahkan keberadaan kita. Petrus yang tadinya tidak bisa apa-apa, mujizat pun tidak terdengar yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi setelah peristiwa dari pencurahan roh itu, Petrus sedemikian luar biasa. Yang lumpuh diangkat, ditarik tangannya, dan terjadi kesembuhan. Bahkan ketika Petrus berjalan, orang-orang taruh orang-orang sakit di pinggir jalan supaya kalau kena bayangan Petrus. Oh, haleluya. Ketika kena bayangan Petrus, orang sakit menjadi sembuh. Saya percaya hal-hal ilahi seperti ini, hal-hal supranatural yang modelnya seperti ini akan terjadi kembali. Bahkan hal-hal ini akan menjadi lebih besar, karena Tuhan telah mencurahkan rohnya yang lebih besar lagi. Pencurahan roh yang lebih besar, lebih dahsyat lagi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya ketika roh kudus dicurahkan secara besar, maka akan terjadi hal-hal ilahi yang sama seperti dulu. Bayangan-bayangan orang percaya, bayangan orang-orang yang hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu menyentuh orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Akan terjadi seperti itu, bahkan hal-hal yang lebih besar yang kita belum tahu seperti apa, tetapi akan terjadi dengan begitu saja. Inilah manifestasi dari sorga. Sorga sedang menginvasi bumi. Puji Tuhan. Inilah waktunya kita bergerak di dalam kuasa roh. Bukan di dalam kekuatan manusiawi kita, tetapi bergerak di dalam kuasa roh. Itu sebabnya saat ini saya merasa di dalam roh saya, saudara yang ada di luar negeri, saudara bertanya-tanya, kapan saya bisa balik ke Indonesia? Dengar saudara, roh akan bekerja di dalam hidupku. Jangan takut kapan kau harus balik ke Indonesia. Saatnya akan tiba, Roh Kudus akan membuat segala sesuatunya terjadi begitu saja, dan tiba-tiba ada caranya engkau balik ke Indonesia. Jangan takut, jangan khawatir, karena Roh Kudus sanggup melakukan apa saja, bisa melakukan apa saja. Engkau yang merasa, kenapa aku masih harus kerja? Kenapa sementara orang-orang di rumah, aku masih kerja? Dengar saudara, tetap ikuti tuntunan roh.
Roh Kudus akan bekerja di dalam hidupmu. Engkau menjadi terang, engkau menjadi garam, dan engkau tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Engkau tidak bisa dilemahkan oleh keadaan apapun. Roh Kudus yang ada di dalammu jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah, mengucap syukurlah, karena engkau ada di rumah, ataupun engkau masih harus kerja. Roh Kudus tetap menuntun engkau. Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidupmu. Bersyukurlah akan hal itu. Karena artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di balik ini semua. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan lebih available lagi, dengan lebih bebas lagi di dalam hidupmu. Biar engkau punya ruang yang cukup besar untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Karena kalau engkau memberikan ruang yang cukup besar, maka hal-hal yang fenomenal akan terjadi di dalam hidupmu. Hal-hal yang ilahi dan supranatural akan terjadi dalam hidupmu. Nantikanlah hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, saudara, kita tahu waktu kepada Petrus, sorga menginvasi dengan cara Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus menjadi orang yang sangat berbeda. Yang kedua, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yang tadi kita baca, kita ulang lagi. Mulai ayat 45, Yohanes pasal 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Nah, kepada Natanael yang berkata, "Rabi, Yesus, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kepada Natanael, Yesus berkata di dalam ayat 51, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yang kedua, surga menginvasi bumi, maka akan terjadi pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat yang luar biasa. Sekarang ini kita memerlukan itu. Itu sebabnya saya percaya surga sedang menginvasi bumi. Setelah pencurahan roh yang besar, surga juga mengirim malaikat, mengutus malaikatnya. Malaikat-malaikatnya turun ke dunia ini untuk berjalan bersama-sama dengan orang percaya. Saudara lihat, kita buka dulu Kisah 12. Kisah Rasul 12, mulai ayat yang ke-1. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak,
Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara perhatikan, ada pelayanan malaikat yang luar biasa. Waktu itu Petrus ditangkap. Dia masuk penjara. Dan penjaranya ini nggak main-main, saudara. Karena Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Hanya untuk seorang Petrus dijaga oleh 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Jadi ada 16 prajurit. Ya, tujuannya apa? Supaya Petrus nggak melarikan diri. Karena dia mau menghadapkan Petrus ke depan orang banyak lalu bunuh Petrus di situ. Ya. Petrus kemudian ayat yang ke-6, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Jadi Petrus tidur aja dijaga, saudara. Lalu terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Artinya tidak ada satu orang pun prajurit yang tidur. Yang tidur hanya Petrus. Dan Petrus tidur dengan rantai di tangan, di kedua belah tangannya. Secara manusia, Petrus tidak akan bisa keluar dari penjara. Secara manusia, Petrus akan mati. Besokannya, ketika Herodes menghadapkan Petrus ke tengah orang banyak, karena sebelumnya dia sudah membunuh salah satu murid Yesus dan orang banyak kayaknya bersuka cita, dia mau bunuh Petrus lagi. Tetapi lihat yang terjadi. Ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Saking pulasnya Petrus, malaikat harus menepuk Petrus untuk membangunkannya. Dan pada saat Petrus bangun, terjadi dengan sendirinya, rantai itu gugur dari tangan Petrus. Saudara, ada hal-hal ilahi sedang terjadi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Kata tiba-tiba, ini artinya bisa terjadi dalam sekejap mata. Saya percaya, apa yang terjadi di dalam hidupmu sekarang, tiba-tiba, dalam waktu sekejap mata, tiba-tiba, kehidupanmu berubah. Tiba-tiba, rantai yang membelenggu engkau putus semua, hancur semua. Tiba-tiba, keadaan perekonomianmu yang seakan-akan membuat engkau mati, tiba-tiba berubah secara drastis. Engkau bukan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan lagi. Engkau mulai hidup serba berkecukupan. Bahkan engkau mulai menikmati hidup yang berkelimpahan. Tiba-tiba, apa yang engkau kerjakan menuai hasil. Tiba-tiba, engkau punya ide yang brilian untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba, sorga menginvasi bumi. Tiba-tiba, malaikat Tuhan datang di dalam hidupmu. Tiba-tiba, semua yang membelenggu engkau terlepas. Tiba-tiba, engkau keluar dari penjara hidupmu. Tiba-tiba, engkau tidak usah pusing lagi dengan orang-orang yang mau berbuat jahat kepada engkau. Karena tiba-tiba, engkau sudah berada di luar penjara. Tidak ada belenggu yang bisa membelenggu engkau. Tidak ada pintu penjara yang terlalu kuat
untuk bisa menahan engkau berjalan di dalam Tuhan, untuk menahan engkau berjalan di dalam rohnya. Pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Fenomena ini akan terjadi kembali di hari-hari terakhir ini. Ada pelayanan malaikat yang kita bisa rasakan. Malah kalau kita membaca peristiwa ini, Petrus melihat sendiri dengan mata jasmaninya bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Dia tahu ada orang yang mengantar dia sampai keluar pintu penjara, sampai keluar kota. Petrus bisa melihat secara kasat mata malaikat ini. Hanya dia tidak sadar waktu itu dia pikir penglihatan. Tapi dia melihat dengan mata jasmaninya. Oh, saya percaya tahun ini engkau memiliki mata yang bisa melihat. Engkau memiliki telinga yang bisa mendengar. Engkau memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Pada saat engkau memiliki mata yang bisa melihat, engkau bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tidak melihat fakta yang ada sekarang ini, tapi engkau melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan. Keselamatan yang benar-benar berasal dari sorga datang di dalam hidupmu. Tuhan sedang menginvasi engkau. Sorga menginvasi bumi. Engkau hidup di dunia ini bukan untuk dirimu saja, tetapi engkau hidup di dunia ini untuk merepresentasikan Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural mulai terjadi di dalam hidupmu. Ada hal-hal yang tadinya tidak pernah terjadi dalam hidupmu, terjadi begitu saja. Tuhan mulai bekerja di dalam hidupmu. Malaikatnya diutus datang ke dalam hidupmu. Tiba-tiba jalanmu terbuka begitu saja. Yang tadinya tidak ada jalan, tiba-tiba ada jalan. Tadinya pintu tertutup, sekarang terbuka. Oh, ada keran-keran yang baru yang terbuka di dalam hidupmu. Oh, saya percaya tahun-tahun ini, selama 20 tahun ini, di mana sorga terbuka dalam hidup kita, maka Tuhan akan mempromosikan orang-orang benarnya. Tuhan akan mengestabliskan orang-orang benarnya. Dan Tuhan tidak menunda lagi. Dalam bulan-bulan di tahun ini, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar yang belum pernah engkau terima sebelumnya. Nantikan itu dan terimalah di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan sedang setting berbagai peristiwa supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik datang di dalam hidupmu. Surga sedang menginvasi bumi. Malaikat-malaikatnya sudah diutus Tuhan. Dan akan terjadi sukacita di rumah-rumah orang percaya. Akan terjadi sukacita yang melimpah. Sukacita ilahi yang datang dari rumah-rumah orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya tidak ada hidup dalam kedukaan lagi. Karena Tuhan telah mencabut segala duka cita itu. Dan menggantikannya dengan sukacita. Tidak ada kain kabung di kalangan, di kemah orang-orang benar, tetapi yang ada adalah nyanyian sukacita, nyanyian sorak-sorai. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kalau engkau orang benarnya, bersiaplah, terimalah segala sesuatu yang berasal dari sorga. Hiduplah di dalam tuntunan roh. Hiduplah memegang firman secara kuat. Jangan mau diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tetap pegang firman Tuhan dengan kuat. Karena itu yang pasti terjadi dalam hidupmu. Fakta akan segera berlalu. Fakta kehidupan akan segera berlalu. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan itu pasti terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, saat ini aku berdoa untuk saudara-saudara yang sudah mendengarkan rekaman ini, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau diberikan Tuhan berbagai keahlian yang baru. Engkau diberikan berbagai kepandaian yang baru. Ada sukacita ilahi turun atas hidupmu. Oh, keluargamu mulai mengalami perubahan. Keluargamu mulai mengalami perubahan. Perubahan yang signifikan dan permanen. Engkau yang menantikan perubahan di dalam keluargamu, engkau bisa mulai merasakan Tuhan bekerja di dalam keluargamu. Oh, malaikatnya diutus untuk membuka jalan bagimu. Hal-hal yang supranatural akan terjadi, yang tidak biasanya mulai terjadi di dalam hidupmu. Aku deklarasikan segala hal yang diperlukan engkau untuk menuntaskan tugas Tuhan di dalam hidupmu dilimpahkan kepadamu. Dan terjadilah di dalam hidupmu ya surga menginvasi bumi.
terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Ada kenaikan dari orang-orang benar, dan ada penurunan dari orang-orang fasik. Tuhan mengingatkan saya lagi tentang timbangan itu. Inilah waktunya. Beberapa bulan ke depan ini kita bisa melihat orang fasik akan diturunkan sampai ke dasar. Dan di waktu yang bersamaan orang benar akan dinaikkan sampai kepada puncak potensinya. Puncak yang paling maksimalnya. Oh, di dalam nama Yesus, terimalah ini. Terjadilah di dalam hidupmu hal-hal yang ilahi, yang supranatural, yang signifikan dan permanen. Terjadi di dalam hidupmu. Tuhan akan membuat perbedaan. Akan ada hal-hal yang besar yang terjadi di dalam hidupmu. Terimalah itu di dalam nama Yesus.